warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Baik Bapak, Saudara, ikhwan akhwat fillah, di zaman sekarang, zaman yang disebut yusaddaqu fihal kadhib, banyak orang berbohong tapi dianggap benar. Bukan ulama dianggap ulama. Orang yang basicnya pesantren, basicnya murid-murid ulama, nggak dianggap ulama. Kita jelaskan itu kepada mereka, mereka nggak terima, ya. Dan ini zamannya, maka disebut fitnatud dajjal. Ini zamannya, Pak. Fitnatud dajjal dapat diterjemahkan kekacauan yang disebabkan oleh sang pendusta, sang pembohong. Nah, ini sudah dimulai, ya. Salah satu yang mereka permainkan itu adalah tentang definisi ulama, begitu juga definisi ahlus sunnah wal jamaah. Karena nggak diterima dalam ahlus sunnah wal jamaah, buat istilah lain, menyebut diri mereka mengajarkan akidah Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, generasi pertama, kedua, ketiga. Tapi kita tanya, mana buktinya? Bukti sanadnya mana? Silsilahnya mana? Mereka gak bisa datangkan, ya. Kalaupun bisa datangkan, itu banyak yang dibuang, banyak yang dicocok logikan. Nah, ini zaman kedua, zaman cocok logi. Hati-hati Pak, ya. Zaman dicocok-cocokin. Mereka anti dengan mazhab. Bermazhab Syafi'i nggak boleh, Pak. Tapi giliran kita beramal dibentur-benturin dengan Imam Syafi'i. Benar nggak? Mereka gencar mengatakan ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh Syafi'iyah. Ini logika apa ini? Mana mungkin pengikut Imam Syafi'i meninggalkan Imam Syafi'i? Yang terjadi mereka mencatut nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membagi bid'ah jadi dua, mereka nggak terima. Dianggap Imam Syafi'i bertentangan dengan Nabi. Masuk logika lagi nggak, Pak? Nah, Imam Syafi'i, orang yang paling kuat mengikuti sunnah, itu menentang Nabi. Atau justru Imam Syafi'i itu menjelaskan maksud Nabi tapi gak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jangan-jangan begitu, ya. Maka Bapak Saudara makan Allah, saya berharap masjid-masjid kita menjadi masjid yang sadar kembali mengenai pentingnya menghidupkan, merefresh kembali akidah ahlus sunnah. Suatu kali Nabi SAW berfirman, hadisnya sahih, riwayat Imam Tirmizi, ada yang semakna dengannya dalam hadis Imam Abu Dawud. Imam Tirmizi ini murid terbaik Imam Bukhari. Namun karena di kitabnya ada beberapa hadis yang dhaif, karena beliau tidak hanya meriwayatkan hadis dalam pengertian riwayat dari fulan, tapi juga meriwayatkan amalan. Jika amalannya sahih, walaupun hadisnya dhaif, beliau riwayatkan di situ. Akhirnya kitab itu secara ilmu riwayat turun derajat, tapi secara kualitas sangat luar biasa. Nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih lil Imam At-Tirmizi. Belakangan dikenal dengan Sunan Tirmizi. Ini bukan Sunan Kalijodo, ya. Kalijogo, enggak. Ini Sunan jamak dari sunnah. Sunan jamak dari sunnah. Disebutkan di situ bahwa
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah terpecah ahli kitab kepada 71 sampai 72 golongan. Begitu juga umatku berpecah menjadi 73 firqatan, 73 golongan. Lebih parah atau lebih sedikit? Lebih parah. Jadi jangan heran Pak kalau umat hari ini berpecah. Kalimatnya tafarraqat, sataftariku atau taftariku. Ada beberapa lafaz. Untuk mereka yang terdahulu disebut tafarraqat, telah terpecah. Untuk zaman kita, karena di zaman Nabi belum terjadi, maka Nabi menggunakan kata kerja fi'il mudhari'. Taftariku atau sataftariku, akan berpecah. Meninggal Nabi, sahabat mulai berpecah, tapi baru politik. Berlanjut, meninggal generasi sahabat, baru berpecah menjadi aliran. Dan alhamdulillah Islam yang masuk ke negeri kita Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Nabi sebutkan di hadis itu. Apa kata beliau? Kulluhum finnar illa firqah wahidah. Semuanya nanti masuk neraka kecuali satu. Siapa mereka? Kalimatnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terjemahannya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok mana saja yang aku menjadi ikutannya, ma'ana alaihi, disebut Ahlus Sunnah. Wa ashabi, dan jamaah sahabat-sahabatku, maka disebutlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hadis Imam Abu Daud, Nabi ditanya, siapakah mereka wahai Nabi? Tapi di riwayat Abu Daud ini langsung aja ya, illal jamaah, ala wahiyal jamaah, begitu. Ketahuilah satu kelompok itu adalah al-jamaah. Al-jamaah di situ bukanlah pengajian jemaah kelompok apa, bukan. Al-jamaah di situ adalah al-jamaah, yakni jamaatul muslimi, kelompok umat Islam yang mengikuti Rasulullah. Jika mereka tidak ketemu Rasulullah, maka mengikuti sahabat Rasulullah. Kalau diteruskan, tidak ketemu sahabat Rasul, mengikuti murid sahabat Rasul. Itu maksud Nabi menyebut aku dan sahabatku, supaya suatu saat nanti jika ada orang mengaku-ngaku kami ikut Nabi, ditanya mana silsilahmu. Sebagaimana jika ada orang ngaku saya Habib, saya Sayyid, saya Syarif, tinggal ditanya mana silsilahmu, gitu. Kalau silsilah kita cukup ditanya kamu dari pesantren mana, itu cukup Pak. Wah, jangan disebut Pak, karena yang dulu sama sekarang berbeda ya, yang Bapak sebut barusan itu ya. Jangan asal masuk pesantren. Pesantren sekarang udah kesusupan juga. Pesantren kesusupan kok bisa? Ya wallahu alam, itu urusan yang punya pesantren. Yang mengkhawatirkan sekarang di negeri kita, pesantren-pesantren tertentu sudah memasukkan akidah yang di dalamnya ada takfir dan tabdiyah, mengkafirkan dan membid'ah-bid'ahkan. Judul kitabnya Kitabut Tauhid, yang nulis masih hidup salah satu tokoh namanya Saleh Fauzan. Maka tanya itu Pak, mau masukin anak ke pesantren, tanya dulu kitab tauhidnya apa. Jika kitab tauhid ini siap-siap nanti anak-anak kita pulang, kita mulai diragukan sama dia. Maaf, ini belum istirahat dari kemarin.
Bismillah. Full dari subuh ketemu subuh lagi. Mohon doanya aja Pak ya. Ini bagian dari tugas untuk mempertahankan akidah ahlus sunnah. Kalau enggak bantuan dari Allah udah tepar Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, kitab ini mulai masuk Pak. Di dalam kitab itu tidak boleh ikut akidah yang dulu diajarkan ulama-ulama kita yang dulu belajar di Mekah, yang kita dendangkan masa kecil. Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Namanya apa Pak? Sifat 20. Itu dilarang sama mereka. Dulu ulama kita ngajinya di Mekah tuh. Dilarang sama mereka sekarang. Dianggap ini buatan Asy'ari, bukan buatan Nabi. Jadi mereka membenturkan ulama sama Nabi. Itu cara cuci otaknya. Yang paling lucu apa? Imam Syafi'i nggak ikut Asy'ari, Bukhari nggak ikut Asy'ari, 4 imam nggak ikut Asy'ari. Yaitu namanya jahilun. Maksud jahilun tuh nggak ngerti sejarah. Duluan Asy'ari itu Syafi'i. Bingung ya? Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Imam Asy'ari 1 abad setelah itu baru lahir, 250-an. Ya nggak mungkin Syafi'i ikut Asy'ari. Yang paling lucu lagi apa? Rasulullah Muhammad tidak ikut Asy'ari. Nah, itu lebih parah itu Pak. Jahilunnya sudah murakabun. Logika apa itu yang dibangun? Katanya nggak boleh pakai logika. Katanya nggak boleh pakai ra'yu dan akal. Itu ngakali, ketahuan di situ nggak ngajinya. Imam Asy'ari itu berguru kepada orang yang ikut murid Imam Syafi'i. Siapa nama guru Imam Asy'ari? Namanya Zakaria ibn Yahya As-Saji. Berguru beliau kepada Imam Ahmad, Imam Muzani, Imam Qarabisi. 3 imam ini adalah murid terbaik Imam Syafi'i. Jadi Imam Asy'ari itu ikut akidah Imam Syafi'i. Makanya dalam kitab I'tiqad Imam Baihaqi, akidah Imam Asy'ari itu akidahnya Imam Syafi'i disebutkan sama. Penjelasan per bab itu biasanya jika ada riwayat dari Imam Syafi'i disebutkan. Tapi karena mereka tidak mau tahu, orang kalau sudah benci, apapun kalam kita ditolak. Ya. Tapi kalau sudah cinta, salah pun diterima. Ya, nah, kalau orang alim nggak begitu, nggak dengan cinta-cinta buta, tapi dengan ilmu. Nah, semoga kita cintanya dengan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadisnya cuma berbicara begitu Pak. Ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, diklaim oleh mereka ikut imam tidak boleh. Yang boleh cuma ikut Nabi. Ya iyalah, ikut Nabi. Cuma yang ngerti ajaran Nabi imam atau ente gitu. Imam atau kitab? Imam. Karena kitab itu yang nulis imam. Gak boleh ikut Imam Syafi'i, gak boleh ikut Asy'ari. Ikutnya Sahih Bukhari. Lah Sahih Bukhari kitab siapa? Kitab Imam Bukhari. Tuh jawab pinter Pak. Kitab Imam Bukhari. Imam Bukhari murid siapa? Imam Bukhari satu angkatan sama As-Saji tadi, cuma lebih tua. Berguru kepada murid-murid Imam Syafi'i, Imam Ishaq bin Rahawai, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Qutaibah, Humaydi. Tuh jadi banyak Pak, semoga pusing.
pulang-pulang botak. Itu murid-murid Imam Syafi'i semua. Berarti Bukhari itu bukan sahabat Rasul. Imam Bukhari itu mengumpulkan riwayat dari guru-gurunya, sehingga terkumpullah jumlah gurunya 1700. Tapi yang dia pakai riwayatnya tidak sampai 1700. Imam Bukhari jaraknya dengan Nabi jauh sekali. Beliau lahirnya di akhir abad kedua, tahun 190-an Pak, kira-kira 194. Perkiraan, dulu kan gak ada KTP, gak bisa dicek di Dukcapil. Jadi ulama memperkirakan 194 lahir nih. Nabi wafat tahun berapa? Tahun 11. Makanya sekelas Imam Bukhari, supaya sah ilmunya Ahlus Sunnah, beliau mencari guru supaya terhubung kepada Rasul 1700. Supaya terhubung kepada Rasul. Sekarang mereka muncul mengatakan tidak boleh ikut guru, tapi guru dia boleh. Ya, nggak boleh ikut pendapat Ar-Razi, tapi pendapat Ustadz Fulan-Fulan aja. Ya, katanya ikut sunnah. Sahih Bukhari pun tidak pernah khatam. Katanya ikut sunnah. Sunan Tirmizi pun dia tentang. Jadi nggak punya kaidah yang sahih, yang istiqomah, yang konsisten tuh nggak ada. Maka Bapak yakin nggak akidah yang diajarkan kiai kita yang dulu nyantri di pesantren, itu akidah yang diriwayatkan ulama salafus soleh, namanya akidah ahlus. Lalu salaf itu apa Ustaz? Salaf itu sebuah manhaj? Tidak. Salaf itu waktu. Apa arti salaf? Terdahulu. Terdahulu waktu bukan? Maka di dalam teks-teks syarah-syarah hadis, jika dikatakan salafunas saleh, orang-orang terdahulu kita yang soleh, berarti ada salaf yang tidak soleh. Apakah salaf itu satu ajaran? Enggak. Mereka bagi salaf itu sampai 1300 tahun, bukan 1300, sampai tahun 300 Hijriah. Kita urai. Imam Abu Hanifah salaf bukan? Lahir, wafatnya aja deh 50 wafatnya. Imam Syafi'i wafatnya 204. Imam Malik 179. Imam Ahmad bin Hanbal 241. Belum nyampe 300 semua. Apa artinya? Imam-imam mazhab mengumpulkan ajaran ulama salaf, hasilnya beda Pak. Imam salaf ngumpulin ajaran salaf, beda. Masjid kita ngikutin salaf Imam Syafi'i, berkunut. Di Masjidil Haram berkunut gak? Mazhabnya Hanbali, kalau mau kita husnuzon. Mana lagi? Di daerah Turki, yang sudah ke Turki ini, saya lihat di depan mau bangun Sulaimaniyah ya. Sulaimaniyah, tapi di sini mazhabnya harus Syafi'i. Jangan jadiin Hanafi Pak, bisa ramen tak? Ya. Di sana mazhabnya apa? Hanafiyah. Ikut Imam Abu Hanifah. Ini mazhab-mazhab ini semua muncul di zaman salaf. Berkunut gak mereka? Enggak, mereka berkunut. Mereka ngotot Pak, kunut itu hadis dhaif. Kata mereka, dhaif itu harus dibuang. Mereka lupa, yang mengatakan hadis itu dhaif ulama atau nabi? Ulama. Nabi pernah ngomong gak, ini loh hadis dhaif, pernah ngomong gak? Ya enggak lah. Kata dhaif itu hasil penelitian. Penelitian bisa salah, bisa benar. Oke? Karena dia bisa salah, bisa benar,
maka antara satu imam dengan imam lain bisa beda penilaian tentang hadis sahih dan dhaif. Maka jangan mengkultuskan disahihkan fulan, didhaifkan fulan, bukan berarti itu benar. Bisa benar, bisa tidak benar. Saya 15 tahun Pak tinggal di pesantren hadis. Itu meneliti hadis sahih tidak sahih. Tiap hari kita meneliti. Itu penelitian saya sering beda sama guru saya itu. Saya bilang sahih, guru saya bilang dhaif. Loh, yang pinter yang mana? Ya gurunya lah. Berarti beliau tahu di mana kelemahan penelitian saya. Tapi mereka nggak mau tahu. Kalau sudah disahihkan Albani, maka mesti diterima. Kalau sudah didhaifkan Albani, mesti ditolak. Loh, Albani, Syekh Albani ini manusia setelah Nabi atau di masa Nabi? Tahun berapa Pak dia wafat Pak? Tahun berapa dia wafat? 99. Tahun 1999. Hitung aja hijriahnya berapa. Dia bilang dhaif. Imam Tirmizi bilang sahih. Bapak ikut siapa? Serius nih? Alhamdulillah, sahih berarti. Tapi mereka sekarang nggak mau tahu. Kalau Albani sudah berbicara, Tirmizi pun dibuang. Sekelas ustadznya nggak ngerti Pak. Ada ustadz saya tanya, menurut kamu jika ada suatu hadis dha'afahul Albani, sahahu Tirmizi, gitu bahasa Arabnya Pak, sok kerennya gitu kira-kira. Kita nguji dia pakai bahasa Arab saat itu. Apa jawaban dia? Harus ikut Albani. Saya senyum Pak, mau ketawa, tapi gimana? Ya. Kalau kata teman kita gimana? Mau ketawa takut dosa. Akhirnya saya tanya, Ustaz, ente tahu nggak siapa Imam Tirmizi? Ulama. Ulama apa? Udah nggak jelas. Asbun, asal bunyi. Akhirnya kita nu'arifu, kita kasih dia pengenalan. Imam Tirmizi itu murid terbaik Imam Bukhari. Murid terbaik Imam Bukhari itu ada Muslim, ada Tirmizi. Nah, ini salah satunya Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini pakar hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu. Ngerti dia Pak. Kalau dia bilang sahih, berarti udah selesai persoalan itu di zaman salaf. Walaupun kita bilang sekarang dhaif. Contoh nih, ini sering saya contohkan di luar karena paling fenomenal soalnya. Kalau anak-anak bayi lahir cowok diapain Pak? Diazanin, bukan dikuburin ya. Diazanin Pak ya, benar. Itu pakai ikut siapa? Imam Tirmizi. Si Ar-Razi meneliti. Hasilnya apa? Hadisnya dhaif. Sama dengan Syekh Albani. Kata Ar-Razi dan Albani, hadisnya dhaif. Bapak ikut yang mana? Tirmizi beneran? Wah, bener nih Pak. Udah lolos Pak. Ngajinya udah berarti Pak. Itu hadis dhaif. Tapi Imam Tirmizi menemukan ulama salaf mengamalkannya. Maka di situ ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Imam Tirmizi. Sahihnya sebuah hadis bukan hanya sebatas kualitas perawi, tapi dicek isi hadisnya ada nggak pengamalan ulama sahabat tabi'in dan ulama salafus saleh. Jika ada, hadisnya langsung naik. Oleh kawan nggak sampai ilmunya ke situ karena dia nggak mengerti Imam Tirmizi gimana. Contoh lain, ini kan bukan mau Ramadan loh Pak ya. Tadi pengumumannya mau Ramadan nih. Kita mau Idul Adha, mau berkurban.
Biasanya orang kita suka berkurban atas nama orang-orang yang sudah wafat yang dia cintai. Kata mereka, ini Islam Nusantara nih beginian. Nah, bukan. Ini ada di Sunan Tirmizi, Pak. Di Sunan Tirmizi ada riwayat Sayyidina Ali itu berkurbannya pasti 2 kambing, 1 untuk dirinya, 1 untuk Nabi. Nabi sudah wafat. Ditanya oleh beberapa sahabat, apa jawabannya? Beginilah perintah Nabi kepadaku. Hakaza amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti wasiat toh? Imam Tirmizi tahu hadis ini dhaif. Ini dhaif pas saya beriwayat. Tapi dia kemudian kemukakan pandangan guru-gurunya salafus soleh yang merupakan gurunya juga Imam Bukhari, berguru ke orang-orang itu. Dinukillah pendapat Imam Ibnul Mubarak yang sezaman dengan Imam Malik. Apa kata Ibnul Mubarak? Jika orang berkurban untuk orang mati, maka sebaiknya tidak memakannya, tidak mengambil jatah. Kan ada jatah biasanya, Pak. Kenapa? Diharapkan itu jadi sedekah semua untuk orang yang wafat. Tapi boleh nggak diambil? Ya boleh, cuma dihancurkan untuk sedekahin semua, kecuali kita masih hidup. Seumur-umur, walaupun umur saya belum seumur Bapak ya, daging paling enak tuh daging kurban, Pak. Saya nggak tahu. Dagingnya kayak gembira, kita makan tuh dia senang. Itu daging, maka saya kalau dikasih daging kurban, saya senang banget. Di sop aja dah apa, diapain juga enak, dioseng-oseng juga enak. Sebanyak itu hewan yang terpilih kurban ke hewan-hewan itu, dia senang itu, Pak, bahagia dia itu. Itu daging paling enak setahu saya. Walaupun penjagalnya motongnya sembarangan kan, tuh, yang penting selesai cepat bagi. Tapi itu paling enak. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Nanti cari tahulah Pak penjagal gimana. Kembali ke yang tadi. Jadi ulama salaf ketika mengumpulkan ajaran salaf beda. Terus orang zaman now mengklaim ajaran salaf itu satu. Bahlul enggak tuh? Kebahlulan yang bermanhaj. Tahu bahlul kan, Pak? Itu istilah Arab itu, Pak. Betapa kontradiktifnya ulama salaf zaman dahulu, zaman yang masih dekat ke zaman Rasul, ketika mereka mengumpulkan ajaran-ajaran salaf, ketemu perbedaan. Dan mazhab itu banyak loh, Pak. Imam Mujtahid aja yang terrecord datanya lebih dari 100. Berarti mazhab ada 100-an lebih. Zaman salaf loh, Pak. Lebih dari 100, bayangin coba. Imam Tirmizi sama gurunya Bukhari udah beda. Padahal beda kampung doang, satu Tirmizi, satu Bukhara. Lumayan, ada sekian ratus kilo. Kayak sini ke Bandung lah, udah beda mazhab. Belakangan beda masjid, beda mazhab. Belakangan lagi satu masjid, beda mazhab. Ya. Oleh mereka semenjak tahun 1924 perbedaan itu ditutup dan dihilangkan. Jadilah sekarang Pak Haji nggak ngerti perbedaan. Awal-awal tahun 70-an 80-an Pak Haji ini belagu-belagu. Di Mekah nggak ada kunut. Emang dia sudah sampai ke sudut-sudut Mekah. Dia kan tahu cuma Masjidil Haram. Di Mekah nggak ada doa jamaah. Emang amalan ahli Mekah dalil? Coba tunjukkan di Quran, di Sunnah amalan ahli Mekah dalil. Nggak ada. Satu-satunya imam yang mengatakan amalan kota tertentu itu jadi dalil dan dijadikan sebagai sistem berpikir itu Imam Malik. Amalu ahlil Madinah, amal ulama Madinah, ahli malah bukan ulama. Imam Malik ini tinggal di Madinah. Guru-gurunya adalah murid sahabat.
Murid sahabat berarti ngikut sahabat. Sahabat ikut siapa? Mereka tinggal di Madinah. Maka maksud dari amalan ahli Madinah adalah amalan murid-murid sahabat Rasulullah. Itu maksud Imam Malik. Tapi beda nggak? Beda, Pak. Suatu kali datanglah Khalifah Abbasiyah kepada Imam Malik, meminta supaya kitabnya dijadikan rujukan utama dan sebagai undang-undang dasar kekhalifahan untuk hukum. Apa kata beliau? Tidak, wahai Amirul Mukminin, di luar sana tersebar ajaran sahabat-sahabat Rasulullah yang berbeda dengan saya. Artinya apa? Sekelas Imam Malik mengakui perbedaan itu. Terus kenapa sekarang mereka tidak mengakui? Oh, kalau perbedaan khilafiyah fikih tidak masalah. Mereka bilang nggak masalah teoritis. Giliran kita bismillah dijaharkan aja disebut sedoif-doifnya perkataan. Ya kan? Kunut, masih ingat Pak, memori kita masih seger. Imam kunut ditonjok, masih ingat gak? Tarantum ditonjok. Tonjoknya dari belakang lagi, aduh kasihan. Akan ada Pak masa begitu. Semoga masjid ini jadi basis Ahlus Sunnah nanti. Gak berani disentuh. Bapak-bapak ini mohon maaf Pak ya, udah senior, harus segera turun Pak estafetnya. Ya, harus dikader mereka nih Ahlus Sunnahnya, anak-anak muda. Karena kita nggak tahu virus ini nggak ada ujungnya. Maka ngaji begini saya seneng nih, di jarak-jarak dulu. Nggak apa-apa Pak. Jadi ngaji nggak usah rame-rame amat dulu sekarang. Ya. Sedang-sedang aja. Kita hormati juga. Oh Ustadz saya tawakal, iya, tapi asbab harus diambil. Ya. Jadi jika ikut Ahlus Sunnah, berarti ikut ulama salafus soleh. Ulama salafus soleh bermazhab nggak? Bermazhab. Berapa sisa mazhab yang masih tersisa sekarang? 4. Maka ciri-ciri orang ikut salaf bermazhab. Ciri-ciri orang ikut salaf bersanad. Ciri-ciri orang ikut salaf, dia siap berbeda. Berarti kalau dibalik gimana? Nomor 3 aja deh. Ciri-ciri orang yang memalsukan nama salafus soleh, tidak siap berbeda. Ulama salaf ketika mereka berbeda, saling menghujat atau saling menghargai. Ciri-ciri orang yang memalsukan nama salaf, mencatut imam salaf, ketika berbeda mereka adu. Maka sekarang mereka buat apa? Ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh Syafi'iyah. Nah ini logikanya kan kacau tuh. Kacau nggak tuh? Katanya nggak boleh ikut Imam Syafi'i, giliran Syafi'iyah nggak ikut Syafi'i dimasalahin. Ya kan? Katanya nggak boleh ikut imam. Sekarang pengikut Imam Syafi'i ada ajaran yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Lo nggak boleh, katanya nggak boleh ikut. Sekarang nggak ikut nggak boleh juga. Terus maunya ente apa? Kita gituin Pak ya. Apa mau dia? Banyak. Jadi ini disebut dengan khalal al-fikriyah. Kejanggalan konsep berpikir. Imam salaf berguru, dia melarang berguru. Imam salaf berguru ke yang berbeda faham, dia mengajarkan gak boleh ngaji kepada yang beda faham. Makanya gak piknik-piknik. Tapi sekali aja mereka mau mendengarkan kita utuh, mereka akan mulai jatuh cinta Pak. Insya Allah. Minimal dia mulai syak ragu. Iya juga ya. Jangan ngaku salaf kalau belum kenal siapa salaf. Tinggal kita urut aja Pak, berapa nama ulama salaf yang kita kenal. Buktikan, hafal nggak tarikh wafatnya. Minimal hafal nggak dia murid siapa, guru siapa. Baru klaim ikut salaf. Tahu-tahu salafnya atuh doang. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal bariun anhum, terbebas dari mereka. Imam Ahmad gak ada hubungan sama mereka. Apa sebab?
Mereka melarang Pak sekarang membacakan Al-Quran untuk orang mati. Imam Ahmad nyuruh. Gimana? Pengikut Imam Ahmad tidak mempermasalahkan tawasul. Mereka menganggap tawasul syirik. Ya kan? Imam Ibnu Qudamah bolehin tawasul. Mereka nggak puas. Catut aja tuh nama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dulu jadi gurunya Syekh Ahmad Dahlan, Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Sulaiman Rasuli kalau di Sumatera. Itu mereka berguru ke Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Dicatut Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi adalah seorang salafi. Ya udah, kalau begitu kita terima dulu Pak. Baik. Kita buka kitabnya. Di semua kitab beliau ada hasyiah warakat, ada kitab tentang zikir, ada kitab tentang fikih. Beliau bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalimatnya? Bijahi Sayyidina Muhammad. Dengan jah tuah Nabi Muhammad kami bertawassul. Berarti salafnya Ahmad Khatib Minangkabawi kita habis sebut begitu Pak, dibuang tuh nama Syekh Ahmad Khatib sama dia. Imam Masjidil Haram di zamannya. Begitu mereka ngambil sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi gimana Pak? Tambah mantap nggak nih mau berakidah Ahlussunnah? Tambah mantap nggak nih mau bermazhab Syafi'i? Jadi pada hakikatnya ikut akidah Imam Asy'ari, ikut mazhab Syafi'i, itulah ajaran salafus saleh. Itu sebenarnya karena ada riwayatnya, ada sanadnya yang menjamin. Minimal Bapak tahu aja nih kiai saya murid dari, misalnya kalau orang Betawi itu ngikut siapa dulu yang kiai Betawi di Jakarta Selatan? Buya Syafi'i Azami. Itu kan ngajinya ke Syekh Abdul Majid tuh ya, ke Syekh Marzuki, ke Syekh Yasin Al-Fadani, ternyambung udah ke Rasulullah udah. Atau misalnya tamatan pesantren tradisional, namanya Salafiyah juga ya, di Jawa, udah ketemu tuh langsung ke Syekh Hashim Asy'ari. Atau kalau di Sumatera Tarbiyah Islamiyah Sulaiman Rasuli, Syekh Sulaiman Rasuli. Kalau di Aceh Kedayak Syekh Mudawali. Kalau di Sulawesi ada Pak namanya Al Khairat, itu Habib yang langsung bawa. Marganya seingat saya Al Jufri. Nama komunitasnya Al Khairat. Di Jakarta ada muridnya perempuan. Muridnya langsung tuh. Seingat saya murid langsung ya. Profesor Dr. Huzaimah. Rektor IIKI sekarang. Udah sepuh juga Pak, masih aktif, diberkahi Allah hidupnya. Sama akidahnya semua. Di Lombok ada namanya NW. Jadi kalau di Jawa ada NU, di Lombok ada U-nya double, namanya W. Nahdlatul Watan. Syekh Abdul Majid juga namanya. Itu semua akidahnya sama. Sama semua. Bapak kalau kurang percaya kita cek. Di Mekah sebelum ada sekarang Saudi sekarang sudah ada satu madrasah namanya Saulatiyah. Saulatiyah ini didirikan oleh ahli hadis asli India tapi ngomongnya Arab. Dulu masyaikh kita belajar di sono. Akidahnya apa Saulatiyah? Sifat 20 ya. Asy'ariyah, Maturidiyah. Bedanya mazhab mereka Hanafi. Gak yakin juga, gak apa-apa. Bapak tahu Al-Azhar gak? Tahu Al-Azhar? Bukan Al-Azhar Kebayoran Pak. Al-Azhar yang ono, yang Mesir. Ya, Kairo. Itu akidahnya apa? Mazhabnya 4 tadi, Syafi'i salah satunya. Akidahnya apa? Asy'ariyah. Gitu. Gimana? Tambah yakin nggak?
Bapak nggak yakin ke Afrika Utara, ke Tunis, Aljazair, sama ada di situ Imam Ibnu Ashur udah wafat, akidahnya Asy'ariyah, bermazhab Maliki. Nggak percaya juga ujung Maroko sono ada Syekh Talidi baru wafat, Syekh Abdullah Qumari, ya. Mereka bersama Maliki. Jadi mau kemana kita pergi? Itu semuanya orang bermazhab dengan salah satu 4 mazhab tadi. Nah sekarang ini mau dibongkar sama mereka, ya. Langsung saja ke Sahih Bukhari. Lah turun pangkat namanya Pak. Imam Bukhari muridnya imam yang keempat Ahmad bin Hanbal. Paham di situ ya? Ya, semoga ngebul. Tapi asik ya. Ngebulnya asik. Belum lagi bab yang satu lagi, bab kerohanian. Salah satu khas dan kesempurnaan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengajarkan ma'rifatullah, mengenal Allah melalui qalbu, ruh. Dan yang mahal Pak, sholatnya udah ikut Syafi'i nih, akidahnya udah ikut Imam Asy'ari, sekarang zikirnya ikut siapa? Maka kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari nulis dalam risalah Ahlus Sunnahnya, dalam bab tasawuf mesti ikut Imam Junaid, Imam Ghazali, dan Abul Hasan Syadzili, yang sekarang disebut dengan Thariqah Mu'tabarah, Thariqah yang sahih. Jadi boleh Pak ikut Thariqah, Bapak ikut Thariqah Naqsyabandi boleh, Syadzili boleh, Qadiri boleh. Tapi jangan ikut-ikutan dengan perdebatan mursyid atau petinggi-petinggi masalah siapa yang jadi mursyid, itu gak usah ikut-ikutan. Kita zikir sama mengenal Allah aja. Cuma sayang, tarekat-tarekat sekarang kebanyakan berhenti di ritual latihan riyadhah dan mujahadah. Tidak semuanya menghantarkan muridnya kepada ma'rifatullah. Udah sibuk di ijazah-ijazahan zikir. Lama jalannya kalau begitu ya. Maka dengan ini lengkaplah ajaran Ahlus Sunnah itu mesti berfikih. Fikih apa tadi? Minimal kita fikih berani Pak pindah mazhab. Satu mazhab aja belum ngerti. Coba di sini udah pernah khatam belum satu kitab kecil Manatan Takrib? Kalau mantan sudah banyak saya lihat di sini ya. Matan takribnya belum selesai mau pindah mazhab, apalagi mau membatalkan mazhab. Ini nggak tahu diri dia. Ya. Ini zaman mana dalilnya ya? Benar. Kitab yang tadi kitab kecil, kesimpulan dari dalil, maka nggak ada dalilnya. Kalau mau kitab dalil tebel-tebel, yang kecil aja belum khatam di sini. Dikasih kitab dalil namanya Bulughul Maram, mereka pretelin di Bulughul Maram ada ajaran berkunut. Itu mereka karena hadisnya yang dhaif, mereka anggap itu dibuang. Ternyata antara ahli fikih dengan ahli hadis itu beda perspektif Pak masalah hadis. Bagi ahli hadis dhaif buang. Tapi kalau dia ngerti fikih, enggak semua hadis dhaif dibuang. Mana buktinya? Imam Bukhari masih meriwayatkan dan menggunakan hadis dhaif dalam kitabnya Tarikh, dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad untuk adab. Tadi imam siapa? Tirmizi. Sebelum Imam Bukhari ada imam siapa tadi? Ahmad bin. Dalam kitab dia Musnad Ahmad itu ada hadis dhaif. Imam Ahmad berguru ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya itu ada hadis dhaif. Tapi menurut beliau bisa dipakai, sudah sahih versi beliau. Beliau punya guru Imam Malik, di dalam kitab Imam Malik, kitab apa namanya? Al-Mustadrak, ada hadis dhaif. Imam Abu Hanifah punya kitab Musnad, ada hadis dhaif. Maka ulama salafus saleh sepakat menggunakan hadis dhaif. Mereka membuang semua hadis. Giliran kita tanya, Imam ente dalam kitab Tauhid
menukil hadis dhaif. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang nama Wahabi diambil dari nama dia, itu menukil beberapa kalam berdasarkan hadis dhaif. Nggak percaya deh Pak, karena yang ngomong Ar-Razi. Cek aja sendiri. Nanti cek yang ngomong dhaif itu langsung imam mereka, namanya Albani. Makanya versi Albani itu kitab tauhid yang dipakai oleh mereka ini itu dianggap masalah. Kenapa? Hadisnya ada yang dhaif. Masa menggunakan hadis dhaif dalam bab akidah? Kita aja bab fikih dibantai-bantai setiap hari. Ya. Jadi menghadapi orang-orang yang ngaku ahlus sunnah tapi tidak punya bukti itu mudah sebenarnya. Tanya aja sanad silsilah. Sama kayak Habib ngaku Habib, tanya aja fam ente apa? Mana buktinya? Boleh Pak nanyain Habib, biar nggak salah-salah ntar. Itu baru Habib jasadi, apalagi Habib keilmuan. Maka ulama itu Habib sebenarnya, tapi ilmunya doang, jasadnya enggak, hidungnya kan nggak mancung, pesek-pesek no. Baik, kira-kira gitu Pak, udah jam 6. Ini baru pemanasan ini Pak, pemanasan global. Ya, tafadhol. Baik, selanjutnya mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum. Seperti kita kemarin Imam itu belajar dan meninggal di Madinah. Imam Malik itu kenapa fikihnya nggak dipakai di situ ya? Bagus. Assalamualaikum. Ini pertanyaan kritis nih Pak. Imam Malik orang Madinah, tapi orang Madinah kok nggak ikut mazhab Malik? Kita tanyain ke mereka ya Pak. Bagi mereka tidak boleh ikut Malik. Bolehnya ikut mazhabnya, bukan mazhab juga, boleh ikut Sahih Bukhari. Padahal Imam Bukhari ngaji sama muridnya Malik namanya Qutaibah. Qutaibah ini juga murid Syafi'i tapi umurnya panjang. Imam Malik wafat 179, dia masih remaja Pak. Ngaji Imam Qutaibah, meninggal tahun 240, umurnya sekitar 90 lah. Muridnya namanya Bukhari. Makanya dalam kitab-kitab orang-orang Maliki, Imam Syafi'i dianggap Malikiyah. Dalam kitab orang Syafi'i, Imam Syafi'i dianggap Syafi'iyah. Saking laku kerasnya Imam Bukhari itu. Nah sekarang Imam Bukhari diklaim lagi ikut mereka nih. Dianggap tidak bermazhab. Kalau penelitian kita, pemahaman hadisnya Imam Bukhari itu lebih banyak dekat ke Imam Syafi'i. Tapi saya tidak berani klaim beliau itu Syafi'i. Ya kalau menurut versi kita, dia sudah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak, dia buat mazhab sendiri. Tapi ya begitulah. Jadi orang Madinah sendiri sekarang nggak ikut mazhab Imam Malik karena mereka sudah tidak kenal Imam Malik. Yang mereka kenal sekarang manhaj salaf. Jadi mereka menolak keberagaman salaf. Bagi dia cuma ada satu manhaj salaf, dan itu adalah kebohongan nyata atas nama salafus salih. Ya. Selagi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. Ini pengajian baru kali ini rasanya sangat menarik sekali. Terutama bagi kami yang orang awam. Jadi dari penduduk Indonesia ini mayoritas Muslim katanya. Tentang dalam bermacam masyarakat. Mungkin bagi orang-orang yang sudah keluar dari pesantren, dari perguruan tinggi yang sudah mapan, itu bisa mungkin hampir mereka mengetahui semua masalah. Nah, tapi bagi kita umat Islam yang hanya belajar kepada guru
Dan dulu itu kita tidak tahu ini mazhabnya apa. Sehingga saya mulai dari kecil ya belajar itu. Memang kita tahu bukan punya satu gitu, dua. Jadi Al-Quran dan hadis itu yang kursi, itu yang kita katakan takut melenceng. Kalau kita pegang hadis ini yang kita katakan banyak sekali. Yang tahu yang ujungnya begini, orang kita sama. Yang tahu ujungnya ini, kalau ini yang benar. Nah, oleh karena itu, bagaimana Ustaz supaya kita itu di dalam melaksanakan ibadah jangan terlalu melenceng dengan sebenarnya yang diharapkan oleh kita gitu. Yang kita pegang apa? Kalau saya terus terang aja, saya berkorban Al-Quran dan hadis yang kursi gitu. Yang lain kan saya tidak pegang juga, sebab saya takut melenceng gitu. Nah, kita orang-orang. Bagaimana caranya itu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagus Pak. Kegalauan Bapak ini dirasakan mereka karena mereka takut langsung ajalah ke Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka lupa Al-Quran itu yang memberikan, yang menyampaikan ke kita itu langsung Allah datang ke Bapak atau lewat ulama Pak? Lewat ulama? Atau Bapak dapat wahyu lagi? Berarti jika kita ikut Al-Quran tetap saja lewat ulama. Hadis, tadi saya udah cerita, yang ngumpulin hadis siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu nabi atau bukan? Murid nabi atau bukan? Jarak dia dengan nabi hampir 2 abad. Berarti tetap saja jika kita ikut hadis Nabi, kudsikah atau bukan, tetap saja ikut lewat imam. Ini contoh kasus sederhana Pak. Di Quran cara sholat subuh ada nggak? Nggak ada. Maka kalau saya mengatakan saya capek ikut imam, banyak perbedaan, saya langsung Quran aja. Nanti Bapak sholat tuh bingung. Mulainya dari sujud apa dari ruku? Yang detail di Quran cuma wudu Pak. Wudu jelas, surah Al-Maidah jelas itu. Tapi giliran sholat, jangan-jangan ntar Bapak mulai dari sujud dulu. Kayaknya sujud paling keren, saya sujud dulu. Enggak. Di Quran cuma dikatakan aqimis shalah, dirikan salat. Ada ayat warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk. Ada wasjudu, ada wasjud waqtarib, macam-macam. Bisa-bisa Pak, bingung kita nanti. Maka ayat itu diterjemahkan oleh baginda Nabi SAW. Lalu ini diriwayatkan oleh sahabat, karena kata Nabi, sholatlah kamu seperti melihat aku sholat, bukan seperti di buku. Bapak ketemu Nabi nggak? Terus gimana? Pernah nggak melihat buku sholat Pak? Buku Bapak pernah sholat nggak? Lah, buku Bapak bisa sholat? Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana aja Pak. Buku bisa sholat nggak? Buku nggak bisa sholat. Yang ngerti buku tetap saja seorang ulama. Maka kemudian dirumuskan, itulah yang disebut mazhab. Jadi mazhab itu ringkasan pemahaman daripada Al-Quran, Sunnah, dan contoh-contoh dari Nabi dan sahabat. Itu namanya mazhab. Berarti mazhab itu ajaran buatan imam atau menyederhanakan riwayat yang berserakan. Menyederhanakan. Jadi Imam Syafi'i itu bukan ajaran baru. Beliau itu cuma menyederhanakan. Beliau kasih tawaran, nih hasil penyederhanaan saya. Kalau nggak mau ikut nggak masalah. Bapak buat sendiri boleh. Nanti sujudnya duluan paling. Ada nggak di Quran dan di Sunnah? Di Quran aja dulu. Kalau masuk subuh harus azan. Adanya di hadis. Ya kan? Hadis sendiri, cara azan macam-macam Pak. Azan kita ini diperdebatkan oleh mazhab yang lain karena riwayatnya berbeda-beda. Sebanyak itu riwayat
imam kita, pilihkan nih riwayat yang paling bagus kamu pakai. Saya alhamdulillah Pak, hampir tiap hari baca kitab hadis, tapi tetap membutuhkan penjelasan imam. Kecuali Bapak udah nggak butuh Pak. Ya, untung Bapaknya senyum Pak. Ya, lanjut. Terjawab Pak ya. Jadi jawabannya adalah pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi perbedaan yang memang beberapa tahun belakangan ini terasa kita hadapi di terutama di masjid ini, menilai sampai tidak berani mendatangkan orang guru yang memang berbeda karena khawatir kita mengikut perbedaan itu. Menyikapi yang terutama yang selalu menyalahkan kita pakai pakaian aja yang gantung aja salah ya. Kita tahlilan aja disalah, kita baca Quran aja salah, sampai itu disalah. Ya. Karena ceritanya tentang neraka dan surga, dicari seperti itu Ustaz. Bagaimana menyikapinya? Bolehkah kita menolak orang-orang yang memang terutama di sini kita pas cari tidak mendatangkan guru-guru yang mereka usulkan seperti itu di kelas? Itu bagus, bukan boleh. Bagus. Karena pengalaman di mana aja Bapak buka celah, itu konflik tidak ada kesudahannya. Saya kan muter aja di masjid-masjid Pak. Kerjaan saya dari masjid ke masjid aja. Ntar pas weekend baru saya ke kampus. Selebihnya masjid, majelis, masjid, majelis. Memang tugasnya begitu. Nah, masjid-masjid kita sekali Bapak biarin konflik. Karena apa? Karena mereka anti toleran. Ada orang berbeda sama kita, tapi dia toleran, itu terima aja Pak. Tapi ini kelompok intoleran, mau ngundang masalah. Jadi itu bukan masalah picik nggak picik, itu masalah Bapak menjaga kemaslahatan atau tidak. Jadi pengurus harus punya pendirian. Bapak beda guru itu yang 3 aja Pak. Mazhab, akidah, tasawuf, itu aja digilir. Tafsir, hadis, udah gitu aja digilir. Jadi nggak mesti orangnya berbeda faham, ya. Berbeda mazhab boleh. Jadi silahkan dikelola, karena nanti dipertanggungjawabkan Pak di akhirat. Nah, Bapak yang berjuang, intan surullah yang surkum. Ya kalau terjemahan bebasnya, kamu tidak akan diperjuangkan Allah sampai kamu memperjuangkan ajaran Allah. Semoga nih pengurus ini dicatat sebagai pejuang di sisi Allah. Ya, saya juga pejuang juga berdoanya. Tapi biasanya jadiin tumbal Pak. Kalau ada konflik baru kita diundang. Ngadem-ngademin. Biasanya begitu. Dulu pas tahlilan, waktu saya masih remaja, tapi sudah meninggalkan ekstrim itu. Tahlilan, kalau di tempat saya tahlilan itu makanan itu dihidang, kayak makanan Padang Pak, hidang. Kayak kita masuk ke rumah makan Minang, Padang tuh begitu, dihidang nggak? Ngomonglah satu orang, itu makanan kalau nggak diangkat kami nggak naik. Tuh umur saya baru 18 tahun tuh Pak, udah ngurusin yang gitu-gituan sampai sekarang nih belum beres-beres. Kita kirain masalahnya kecil, tambah gede. Jujur saya sudah bosen ngomong tentang bid'ah apa, mazhab apa, tuh bosen. Cuma sayanya bosen, bapaknya kan belum bosen. Ngerti aja belum, ya kan? Kayak tadi, Ustadz sih tamatan Universitas Islam pesantren, kami enggak. Ya saya kemudian jadi, ya mundur lagi kita yang tadinya udah kabur, kita balik lagi Pak.
Di kampus saya diketawain Pak ngomong beginian. Di pesantren saya diketawain ngomong tahlilan lagi. Hari gini ente masih ngomong begituan. Begituin Pak saya. Ya kita jawabnya gimana? Ente sih orang pinter, nggak butuh. Kita sih kurang pinter, masih butuh. Diam juga Pak dia. Jadi ada ego orang pesantren. Umat udah kacau begini, dia bilang hari gini masih ngomongin itu. Itu ego mereka, ego intelektual. Nganggap masalah itu beres pada dirinya, lalu tidak mau memperjuangkan orang lain. Keilmuan yang bikin ego. Nah, saya sudah menurunkan ego itu sedikit, ada dikit Pak. Karena ada males juga ngomong beginian. Baik, ada lagi? Ah, sebentar. Bentar ya, live chip dulu. Baik Buya, ini ada pertanyaan daripada jamaah Buya melalui live chat kami dari Khalila Zahira Siregar. Beliau bertanya, apa saja contoh ajaran dalam buku akidah Sholih Fauzan yang takfiri atau tabdi yang diajarkan di pesantren yang Buya sebutkan tadi? Satu, tawasul syirik. Syirik kafir nggak Pak? Kafir. Dalilnya surah Al-Bayyinah ayat 1. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrik. Maka musyrik itu kafir. Sholih Fauzan mengatakan pelaku tawasul di luar yang 6, disebutkan ada 6, yaitu tawasul dengan kemuliaan Nabi, ulama, wali, itu dianggap syirik. 2, dia mengatakan peringatan milad Rasulullah, maulid Nabi, itu tasyabbuh dengan Nasrani, menyerupai Nasrani. Nasrani Muslim atau non Muslim? Menyerupai non Muslim kufur nggak? Tuh bahaya nggak logika dia? Kita digituin nggak marah Pak? Kita digituin kita nggak marah, tapi kita sedikit menyamakan mereka dengan aliran tertentu, agama tertentu. Ngamuk-ngamuk dia. Bapak pakai tasbih tuh, dianggap mirip Yahudi. Nggak marah kan Pak? Buddha sama Yahudi. Di kitab dia disebut Buddha dan Yahudi. Marah gak Pak? Yahudi. Gak marah, malah senyum. Gitu asiknya Ahlus Sunnah itu Pak. Hal-hal yang horor jadi disenyumin. Gak ada di mereka itu. Mereka itu tegang. Kasihan. Itu yang paling bahaya. Lalu dia menyebut orang tabarruk ubadul kubur, penyembah kubur. Nyembah kubur musyrik gak? Kafir gak tuh? 3 aja cukup. Terus mau dipertahankan itu. Maka saya berkali-kali mengimbau, tolong guru-guru pesantren, pimpinan pesantren, kaji ulang nih kitabnya. Kan itu bukan kitabullah. Boleh kok diperdebatkan kalau ilmiah. Kalau perlu kita terima, mau debat ayo. Tapi jangan hujat, saya nggak suka. Ya, hujat antum aja, hujatan, saya nggak suka. Debat ayo, kita buktikan satu persatu. Teksnya lengkap, halamannya. Di ribat, kajian ribat kita sudah tunjukkan Pak, halamannya berapa, teksnya apa, kita bacakan. Silakan kalau yang mau mampir ya. Tapi tempatnya kecil Pak. Yuk, udah. Terakhir. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ingat apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi, ikut sekali aja, ibadah cinta. Saya tadinya berpikir bahwa jadi pengurus masjid itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Jadi
Ternyata pada suatu saat ada satu pengajian tidak lagi dari pengajian ibadah. Lalu kami mencoba menjawab dengan sedikit diplomasi aja. Oke, kalau begitu pada saat kami mengadakan mereka ikut, tapi juga pada saat mereka mengadakan kami ikut, tapi ternyata jawabannya nggak bisa, nggak ada bisa, tidak paham. Nah pada akhirnya bahwa ini adalah milik bersama, iya milik bersama, tetapi kebersamaan tadi sudah kami sampaikan di mereka. Jadi kalau mereka mengadakan kami ikut, kami mengadakan mereka ikut, ternyata jawabannya nggak bisa, sekali lagi jawabannya nggak bisa. Lalu pada akhirnya bahwa itu nanti akan dituntut keadilannya di sono. Oh, Bapak diancam? Bukan dia namanya, dia bilang aja. Ya itu namanya panitia pengadilan akhirat, Pak. Ya artinya bahwa saya masuk neraka karena kira-kira. Waduh. Cuma walaupun mereka ada menyampaikan secara tegas gitu. Nah sekarang ini terus terang aja masih ada juga yang masih menguji bagaimana ini juga tetap bisa dipakai bersama. Ini kira-kira bagaimana mengantisipasinya. Terima kasih. Buat MOU, Pak, kayak tadi buat tulisan itu kesepakatan. Oh, ini masjid bersama, iya oke. Maka kita ngajinya juga harus bersama. Enggak akan mau. Kita kan udah cobain, Pak, di Bintaro. Ini kan dekat Bintaro kan, di Bintaro jauh. Pondok Aren, kirain Pondok Aren dekat mana? Atau Ciledug. Iya. Mbak, tegas saja. Bahasa diplomatis masih dipermainkan. Langsung aja. Jika kamu merasa ini masjid bersama, ikutin kami ikut enggak. Kalau enggak, sudah cut. Ya, gitu aja. Karena mereka dimanapun sudah masuk, itu semua yang lain dipinggirkan. Beda sama Bapak ini. Bapak kalau ini mau mengayomi, niatnya mau mengayomi, sekali diayomi, minta hati, dikasih hati, minta jantung, begitu. Dari mana-mana begitu. Karena kemaslahatannya kurang, ya pintar-pintar aja. Pintar-pintar aja ngajaknya dan menolaknya. Bagi mereka, saya ini ahli syubhat, Bapak ini ahli bid'ah. Jadi ahlu syubhat wal jamaah. Maka wajar mereka nggak mau ikut kajian kita. Gitu, Pak. Bapak ini ahli syubhat, itu celananya di bawah mata kaki. Neraka itu, Pak. Bapak tadi saya lihat nggak ada jenggot kan? Saya masih ada jenggot, Pak. Tapi jenggot saya dianggap nggak sunnah. Apalagi Pak Imamnya, coba lihat, mana jenggotnya dia? Nggak ada. Julus ma'a ahlil bid'ah manhiyun. Duduk bersama ahli bid'ah itu terlarang. La tujalisu ahlul bid'ah. Begitu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan duduk bersama ahli bid'ah. Tapi Imam Ahmad bermaksud begitu adalah kelompok yang berbeda aliran akidah. Kelompok yang disebut Qadariyah, yang menolak takdir. Mereka mengambil kalam itu lalu dipretelin sesuai nafsunya dan mengatakan ahli bid'ah di situ yasinan, tahlilan, kan nggak nyambung. Nggak nyambung, Pak. Pakai tasbih, nggak nyambung. Ini fikih, yang itu akidah. Imam Ahmad itu nggak mau nyapa orang yang menolak takdir, nggak mau sholat di belakang orang yang nolak takdir. Jadi yang disebut ahli bid'ah oleh ulama-ulama salafus soleh kelompok Mu'tazilah Qadariyah, bukan yang beda mazhab. Bagi mereka ahli bid'ah itu beda mazhab. Ini aja udah pembohongan atas nama salafus soleh. Jadi mereka nggak akan pernah mau duduk bersama kita. Sekali dia mau duduk sama kita, kalau nggak tengkar, cinta, itu aja. Rata-rata jadi cinta sih, Pak. Cukup ya? Ya. Saya tutup dulu dengan sholawat Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.